warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanuddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd, segala puji hanya senantiasa milik Allah. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah. Ibadah salat maghrib berjamaah yang baru saja kita selesaikan, dan tentunya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita adalah amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Ali bin Abi Thalib itu pernah menuturkan, saya tidak pernah peduli dengan banyaknya ibadah yang saya kerjakan, tapi saya lebih peduli apakah ibadah tersebut adalah ibadah diterima atau tidak, apakah ibadah yang diterima atau tidak. Dan layak bagi seorang muslim untuk terus bermohon dan berdoa kepada Allah agar ibadah dia adalah ibadah yang diterima, sebagaimana yang dicontohkan orang-orang terbaik sebelum kita, bahkan para anbiya, para nabi dan para rasul pun mereka senantiasa terus berdoa agar amal ibadah mereka adalah ibadah yang diterima. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika menyelesaikan pembangunan Baitul Ka'bah, wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah menyelesaikan pembangunan Baitul Ka'bah, mengangkat, meninggikan bangunan Baitul Ka'bah, kemudian beliau berdoa kepada Allah, taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Padahal ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Baitul Ka'bah. Yang dibangun adalah Baitillah atas perintah Allah. Yang membangun adalah seorang Rasul, seorang Nabi Allah Ibrahim. Tetap berdoa, taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami ini. Yang pasti ketika itu amal ibadah seorang Nabi Allah Ibrahim itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Dan siapa kita, siapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, apa yang kita kerjakan dan apa yang telah dilakukan oleh seorang Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim alaihissalam bermohon dan berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah kami ini. Dan ini yang juga dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha belum menceritakan bahwasanya di antara doa yang senantiasa membasahi lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di setiap pagi Nabi berdoa dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan ibadah yang diterima. Ini manusia-manusia terbaik yang pernah dimunculkan oleh Allah terus berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal ibadah, semua ketaatan apapun itu adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu tidak ada orang yang lebih ikhlas daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih sempurna ibadahnya melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetap berdoa agar amal ibadah beliau adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua ibadah Nabi itu pasti ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mencontohkan kepada kita bahwasanya pentingnya bagi seorang muslim untuk terus berdoa dan bermohon kepada Allah agar ibadah dia, ketaatan dia, apapun yang dilakukan adalah ketaatan dan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
Malam hari ini kita akan bersama dengan beberapa poin penting ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berdoa, bermohon kepada Allah, seorang muslim harus menghindari semua perkara-perkara yang menghalangi doa dia diijabahi. Seorang yang berdoa kepada Allah, dia harus menjauhi semua apa-apa yang menjadikan doa dia tidak akan pernah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sebab yang menjadikan doa dia tidak mendapatkan ijabah dari Allah, itu benar-benar harus dia berhati-hati. Di antaranya adalah dipastikan bahwasanya ketika kita berdoa, kita bukan orang yang melakukan kezoliman kepada orang lain. Kapanpun pernah terjadi kezoliman, maka diharapkan kita benar-benar meminta maaf kepada orang yang pernah kita zolimi. Karena berat doa yang kita minta kepada Allah dan kitalah pelaku kezoliman, berat doa kita tersebutlah doa yang diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mungkin pernah punya dosa dan kesalahan hubungan kita dengan Allah, maka mudah bagi kita untuk menyelesaikan kesalahan dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ketika kita hadir pada majelis taklim di malam hari ini, itu doa mengalir kepada kita, ya Allah ampuni fulan, ya Allah rahmati fulan. Para malaikat terus berdoa. Kita berwudu, dosa dan kesalahan kita pun itu digugurkan oleh Allah. Bahkan seorang yang membaca subhanallahi wa bihamdih, dia baca sebanyak 100 kali sehari, kata Nabi SAW, Allah ampuni dosa dia walau min aktsar min zabadil bahri, walaupun dia punya dosa dan kesalahan sebanyak buih yang ada di lautan. Dia baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Dia baca 100 kali, kata Rasul, dosa dan kesalahan dia, walaupun dia punya dosa dan kesalahan sebanyak buih yang ada di lautan, itu pun diampuni oleh Allah. Kita modal istighfar, astaghfirullahaladzim, atau astaghfirullah, atau astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini dianggap istighfar terbaik setelah sayyidul istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kalaulah seandainya orang ini punya dosa, kata Nabi, yang dosa dia adalah dia lari dari sebuah peperangan sekalipun, dia diampuni oleh Allah. Kita tahu bagaimana besarnya dosa orang-orang yang lari dari sebuah peperangan. Ada orang yang membaca astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi SAW, dia punya dosa, dia punya kesalahan. Kesalahan dia adalah dia lari dari sebuah peperangan. Asalnya dia ingin berperang, kemudian terjadi kekhawatiran dan ketakutan dalam dirinya. Asabatu ra'ba, dia khawatir dan dia takut. Kemudian dia melarikan diri, kata Nabi SAW, ini pelaku dosa besar. Lari dari sebuah peperangan. Karena ini akan berakibat kepada orang-orang yang ikut berperang bersama dia. Orang-orang yang ikut berperang dengan dia, bersama dia, melihat dia lari, melihat dia khawatir, ketakutan, boleh jadi ada rasa takut juga dari orang-orang yang lain, sehingga berakibat kepada orang lain. Ini dosa besar, kata Nabi. Tapi tahukah engkau, kata Nabi, kalau ada yang membaca astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dia punya dosa melarikan diri dari sebuah peperangan, Allah ampuni dosa dia. Sekali lagi, ini salah satu istighfar terbaik setelah sayyidul istighfar. Karena sayyidul istighfar adalah istighfar terbaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbin faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini istighfar terbaik, sehingga dikenal dengan istilah sayyidul istighfar. Penghulunya istighfar, istighfar terbaik, istighfar yang paling utama. Yang orang baca istighfar ini, kata Nabi, di waktu pagi, dan dia yakin dengan bacaan dia. Dia diwafatkan antara pagi sampai petangnya.
dia berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Yang kalau dia membaca Sayyidul Istighfar ini di waktu petang, kata Rasulullah, dan dia yakin dengan bacaan dia, dan dia diwafatkan antara petang sampai paginya, kata Nabi, dia berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Sayyidul Istighfar adalah istighfar terbaik. Kesalahan kita, dosa kita, hubungan kita dengan Allah, kita mudah untuk selesaikan. Bahkan seluruh amal ibadah kita, di antara hikmahnya adalah pengguguran dosa. Salat yang kita kerjakan, as-salawatu ila salawati mukaffiratun lima bainahunna idza ustinabatil kaba'ir, kata Nabi. Kalian kerjakan salat, itu menghapus dosa dan kesalahan kalian pada waktu sebelumnya. Kita kerjakan maghrib, dosa dan kesalahan kita di durasi antara asar sampai maghrib itu diampuni oleh Allah. Kita kerjakan isya insya Allah nanti, dosa kesalahan kita antara maghrib sampai isya itu pun diampuni oleh Allah. Ada orang yang mengerjakan ibadah subuh, kesalahan dosa di antara isya sampai subuhnya itu pun mendapatkan ampunan dari Allah. Semua amal ibadah kita, di antara hikmahnya ada, dia bisa menggugurkan dosa. Sehingga dosa kita, kesalahan kita, hubungan kita dengan Allah, kita mudah untuk menyelesaikan. Tapi berat sekali ketika dosa dan kesalahan itu berkaitan dengan hubungan dengan manusia. Seorang yang berdoa dan dia terlalu banyak kezaliman dia kepada manusia yang lain, itu berat doa dia diijabahi, sulit. Sampai dia menghalalkan dirinya, tidak ada lagi kezaliman kepada manusia yang lain. Ghibahnya kita, fitnahnya kita, cercaan kita kepada orang lain, ini dosa besar. Kita ghibah orang lain, ini dosa besar. Ketika kita mencerca orang lain, menghina orang lain, ini dosa besar. Pada saat dosa itu terjadi, kesalahan kita dengan manusia, dan dia berdoa kepada Allah, sulit doa dia itu diijabai. Kenapa? Dia terhalang dengan dosa dia, karena dosa itu tidak hanya hubungan kita dengan Allah. Banyak konsep yang diajarkan oleh para ulama untuk mendapatkan keselamatan pada kehidupan akhirat. Kita harus selamat dulu dari kezaliman kepada manusia. Kalau dalam hidup ini, kita bukan orang yang menzalimi orang lain. Mohon maaf, boleh jadi ibadahnya sangat standar. Dia hanya modal mungkin menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, tapi tidak ada kezaliman kepada manusia yang lain. Dia mudah untuk berada dalam surga Allah dengan izin Allah. Arab Badui itu datang kepada Nabi SAW, kemudian dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ara'aita shalitu maktubat wa sumtu Ramadan ahlaltul halal haramtul haram a'adkhulul jannah? Qal adkhulul jannah. Rasul, saya punya modal dalam hidup ini hanya shalitu maktubat. Saya hanya sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sumtu Ramadan, saya hanya puasa Ramadan. Ahlaltul halal haramtul haram, saya hanya menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan dia tidak menambah lagi pada amalan-amalan sunnah yang lain. Saya punya modal ini ya Rasul, saya bisa tidak masuk surga? Kata Rasul, dengan izin Allah engkau bisa masuk dalam surga. Para ulama hadis menyebutkan, Syekh Abdul Muhsin Abbad, guru besar Fakultas Hadis di Madinatul Munawwarah, mengomentari hadis ini. Apa kata beliau? Kalimat ahlaltul halal haramtul haram, saya hanya menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan, adalah kalimat yang menghalalkan hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan manusia. Dia tidak melakukan kezaliman khususnya kepada antar manusia. Dia tidak melakukan perkara-perkara yang haram kepada manusia yang lain. Bayangkan modalnya sholatu maktubat, sumtu Ramadan. Dia punya modal 2 ibadah saja. Kewajibannya puasa, sholat dan puasa.
yang dia akui, saya tidak lagi tambah amalan-amalan yang lain ya Rasulullah. Artinya apa? Dia tidak qiyamul lail, zahir hadis ini. Dia tidak rawatib, dia tidak duha. Dia lepas seluruh salat-salat sunnah. Dia melepas seluruh puasa-puasa sunnah. Tapi modal dia adalah salaitu maktubat, sumtu ramadan, ahlatul halal, haramtul haram. Dia modal, saya salat 5 waktu, saya puasa Ramadan, saya menjaga apa-apa yang hanya dihalalkan dan berhati-hati dengan semua perkara yang diharamkan. Sederhana hidupnya. Saya bisa masuk surga ya Rasulullah, kata Nabi, dengan izin Allah engkau bisa masuk surga. Syekh Abdul Muhsin Abbad, guru besar Fakultas Hadis di Madinatul Munawwarah, boleh menyebutkan orang ini, zahir hadis ini menceritakan kepada kita, dia tidak melakukan perkara-perkara haram, hubungan dia dengan Allah ataupun hubungan dia dengan manusia. Dia berhati-hati dengan lisannya, dia berhati-hati dengan ucapan dia, dan kezaliman kita kepada manusia itu bisa menghalangi doa kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara hakul mazlum, di antara hak orang-orang yang terzolimi, kata Nabi, kapanpun dia angkat tangan, dia berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa dia itu pasti diijabahi kalau dia menginginkan keadilan pada kehidupan dunia ini. Orang yang menzolimi, kata Nabi, tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah sampai dia mendapatkan musibah disebabkan doa orang-orang yang pernah dia zolimi. Kalau ada orang yang terzolim, kemudian dia doa, ya Allah berikan hamba keadilan ya Allah, ya Allah fulan telah melakukan kezoliman ya Allah, dia doa, doa ini pasti mustajab. Orang yang menzolimi itu, kata Nabi, tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah sampai dia mendapatkan musibah. Benar, memang tidak 1-2 hari baru dia dapat musibah disebabkan karena doa tersebut. Boleh jadi mungkin setahun 2 tahun berikutnya dia dapat musibah, boleh jadi 10-20 tahun berikutnya, boleh jadi. Tapi faktanya Nabi menyebutkan dia tidak akan pernah wafat sampai dia dapat musibah tadi. Sehingga hati-hati dengan kezaliman kepada manusia. Karena boleh jadi dia doa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kezaliman kepada seorang muslim, kezaliman kepada orang kafir pun, dan dia berdoa dengan Tuhan-Tuhan mereka sekalipun, doa mereka diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, mereka berdoa dengan berhala-berhala mereka, doa dengan Tuhan-Tuhan mereka, tapi bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilihat oleh Allah adalah kezaliman kita kepada orang kafir tadi. Karena wattaqid da'watul madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, kata Nabi. Kalian hati-hati doa orang-orang yang kalian zolimi. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah, kata Rasul. Tidak ada tirai, tidak ada batasan, benar-benar diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kezaliman kita kepada orang kafir saja. Benar dia doa dengan Tuhan-Tuhan mereka, minta kepada Tuhan mereka. Tapi bukan itu yang dilihat oleh Allah kepada doa mereka kepada Tuhan mereka, kezaliman kita kepada mereka. Kita harus jaga, kalau doa kita ingin diijabai oleh Allah, jangan pernah melakukan kezaliman kepada manusia. Karena terlalu berat. Terlalu banyak yang kita korbankan kalau seandainya kita menzalimi manusia yang lain. Doa kita tidak diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat untuk dijawab oleh Allah. Karena ada dosa. Kalau mungkin kita pernah melakukan kezaliman kepada manusia, ya dia minta maaf, dia minta kerelaan. Paling tidak bersalamannya dia dengan orang yang pernah dia zalim itu menggugurkan dosa. Idza iltaqa baina muslimaini fatafassa fasaqata dzunubahuma kama saqata waraqatu minasyajarah. Dua orang muslim bertemu, kata Nabi. Kemudian kedua orangnya saling bersalaman, maka gugurlah dosa di antara kedua orang ini sebagaimana gugur jatuhnya dedaunan dari pepohonan. Dua orang ini bersalaman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mau menjelaskan hadis ini, kata beliau,
Kalau ada orang yang melakukan perbuatan dosa kepada orang lain, apakah dia harus berterus terang dengan dosa dan kesalahan dia yang pernah dia lakukan kepada orang tersebut? Tidak perlu, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Karena kalau dia buka kesalahan dia di hadapan orang yang pernah dia zalimi, sulit mungkin orang ini akan memaafkan dia. Tapi bersalamannya dia itu sudah menggugurkan dosa dia, dengan catatan dia tidak lagi mengulangi kesalahan dia. Karena kalau kita berterus terang, aku ada pernah menyambati ikan bahari gini-gini, itu berat. Dia tidak akan memaafkan. Akan terjadi kemudaratan yang lebih besar, akan ada dendam, akan ada kemarahan yang dia pendam. Sehingga efek dominonya adalah ketika itu terjadi, boleh jadi akan renggang ukhuwah kita, ukhuwah persaudaraan kaum muslimin. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh menyebutkan dia bersalaman dengan orang yang pernah dia zalim, sudah selesai dosa dia. Karena kalau kita buka-bukaan, ya berat, sulit. Dia mungkin secara zahir dia mungkin memaafkan, karena hubungan baik antara muslim dengan muslim yang lain, ketika terjadi kesalahan di antara hubungan orang ini, dua orang ini, walaupun kemudian sudah saling memaafkan, tidak akan bisa lebih baik dan lebih bagus daripada tidak terjadi kesalahan di antara kedua orang ini. Ada dua orang bersahabat, berkawan, kemudian terjadi sesuatu yang menjadikan renggang hubungan dua orang ini. Kedua orang ini sudah saling mengikhlaskan, memaafkan. Tapi hubungan orang ini yang sudah terlanjur, tercoreng dengan perbuatan atau perkara-perkara yang merenggangkan hubungan dia, tidak akan bisa lebih baik sebagaimana hubungan yang tidak pernah terjadi kesalahan di antara kedua orang ini. Akan ada rasa, dan itu manusiawi. Dan itu dijaga, harus dia jaga. Sehingga dia mungkin pernah punya dosa. Ingat, kita lakukan kezaliman kepada orang lain, banyak yang kita korbankan. Doa kita berat untuk diijabahi. Kita mendapatkan dosa yang begitu besar. Boleh jadi doa orang ini mungkin mendoakan keburukan kepada kita, boleh jadi. Kalau itu mungkin tidak dia dapatkan, boleh jadi mungkin kita berurusan pada kehidupan akhirat. Sehingga ya sudah, dia bersalaman ini untuk menggugurkan dosa dan kesalahan. Tapi kalau ada orang yang pernah kita zolimi dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, yang beliau mungkin sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada cara yang terbaik kecuali kita senantiasa terus mengirim doa untuk orang tersebut agar dia mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Paling tidak kalau kita pernah melakukan dosa, kesalahan dengan orang yang sudah meninggal dunia, kita doakan mereka agar apa? Agar mereka mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmat. Orang sudah terlanjur meninggal dunia, kita tidak bisa lagi meminta maaf atas dosa dan kesalahan kita. Kita pernah ghibah habis-habisan orang ini, kita pernah cerca orang ini, kita pernah memfitnah orang ini, kita pernah menjatuhkan kehormatan orang tersebut, dan dia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpikir tentunya kalau ini terus terjadi, akan terjadi transfer pahala besar-besaran pada kehidupan akhirat kelak. Tidak ada cara yang terbaik kecuali kita doakan orang tersebut agar dia terus dapat ampunan, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak untuk menutup kesalahan kita. Karena doa kita untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia itu ditunggu. Doa kita kepada saudara-saudara kita yang sudah diwafatkan oleh Allah itu sangat-sangat bermanfaat. Saudara-saudara kita yang sekarang berada di alam barzah, mereka dapat doa dari kaum muslimin, doa agar mereka dapat ampunan, mendapatkan rahmat, itu benar-benar ditunggu. Karena doa yang bermanfaat itu tidak hanya dari anak untuk orang tua, tidak hanya dari anak untuk orang tua. Kita seorang muslim mendoakan orang lain, itu pun bermanfaat walaupun dia sudah meninggal dunia. Dan terlalu banyak dalil yang menyebutkan kita diperintahkan untuk mendoakan mereka. Di antara kalimat yang diajarkan, Allahumma ighfir lana waghfir minal muslimina wal muslimat al-ahya'u minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ketika kita melaksanakan sholat jenazah, bukankah itu ada doa untuk saudara kita yang sudah meninggal dunia? Padahal antara kita dengan orang yang meninggal dunia tidak ada kekerabatan. Tapi kenapa diperintahkan? Karena itu bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Doa kita kepada saudara kita
terkhusus orang-orang yang mungkin pernah kita zolimi pada kehidupan dunia, itu bermanfaat dan ditunggu oleh mereka. Dan boleh jadi dengan perbuatan ini itu menggugurkan kesalahan kita kepada mereka yang pernah kita lakukan pada kehidupan dunia, karena mereka mendapatkan aliran doa, dan itu kebaikan dari kita, dari orang-orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau dosa kita, kalau kesalahan kita, hubungan kita dengan manusia berkaitan dengan harta, maka kita harus kembalikan. Kita harus kembalikan. Karena menzolimi seseorang berkaitan dengan harta, ini sama dengan mengharamkan doa kita itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis, yutilu rajulu bis safar ash'as akbar yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi ya rabbi ya rabbi, wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang melakukan safar, perjalanan yang sangat jauh, kemudian dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia kemudian bermohon kepada Allah agar doa dia diijabahi. Semestinya doa dia dijawab. Kenapa? Dia musafir. Dan dia dalam keadaan safar yang sangat jauh. Kemudian dia panggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Semestinya doa dia dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi, mat'amu haram, mashrabu haram, ghudhiya bil haram, fa ana istajabu lidzalik. Akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanan yang dia makan dihasilkan dari jalan-jalan yang haram. Minuman yang dia minum dihasilkan dari jalan-jalan yang haram. Dia hidup dengan harta yang haram, fa anna istajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doa orang yang seperti ini diijabahi oleh Allah? Ini dalil. Sesuatu yang haram yang kita dapatkan, harta haram yang kita dapatkan, itu mengharamkan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman kita kepada orang lain berkaitan dengan harta ini berat. Seseorang yang melakukan kezaliman harta kepada orang lain ini sangat-sangat berat. Mengharamkan doa dia diijabahi dan menghalalkan tubuh dia dihempaskan dalam neraka Allah, wa iyadzubillah. Orang korupsi, mengambil duit orang, ini berat. Coba seperti ini. Kita manusia, semua rezeki kita sudah ditakar oleh Allah. Semua sudah diatur oleh Allah. Rezeki kita tidak akan tertukar dengan orang lain, dan itu pasti. Dan kita tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah sampai kita menyelesaikan rezeki kita. Berapapun kita mendapatkan rezeki, maka itulah yang ditetapkan oleh Allah. Ada orang yang ditetapkan rezekinya misalnya dalam kehidupannya di angka 10 miliar misalnya. Dari awal lahirnya dia sampai wafatnya dia akan menghabiskan rezeki 10 miliar misalnya. Dari awal lahirnya dia sampai dia diwafatkan. Dan dia tidak akan diwafatkan sampai tuntas di 10 miliar. Dan itu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah ada orang yang mengambil jalan-jalan yang haram untuk mendapatkan 10 miliar tadi. Ada sebahagian orang yang mengambil jalan-jalan yang halal, namun hasil akhir dari orang yang mengambil dari jalan yang haram dengan orang yang mengambil dari jalan yang halal, hasil akhirnya ada di titik 10 miliar. Bahlulnya para koruptor ini, bahlulnya orang-orang yang korupsi ini, yang bedasi, yang macam-macam itu, yang pejabat macam-macam, bahlulnya mereka adalah rezeki mereka telah ditetapkan oleh Allah dengan jumlah sekian, dan mereka tidak diwafatkan kecuali mendapatkan angka sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Tapi bahlulnya mereka adalah mereka mengambil rezeki tersebut dengan cara yang haram. Kalaulah seandainya mereka dengan jalan yang halal pun mereka sampai di angka sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Ini bahlulnya para koruptor. Di mana logika berpikir orang-orang yang pintar katanya? Di mana logika berpikir seorang muslim yang katanya ya mereka mungkin menumpang pendidikan yang sangat tinggi, tapi bahlul urusan agama. Makanya Nabi SAW boleh bersabda, kata Rasul, yuqbidullahu kulla alimud dunya wa jahilu bil akhirah. Allah murka kepada seseorang yang dia hanya pandai urusan dunia, tapi urusan akhirat dia bahlul. Allah murka dengan orang ini. Dia ditetapkan angka di 10 miliar.
dan dia tidak diwafatkan kecuali dia dapatkan 10 miliar tadi. Ada orang-orang yang mengambil jalan haram untuk capai 10 miliar. Padahal kalau dia dengan jalan yang halal pun dia pasti dapatkan 10 miliar tadi. Ini bahlulnya koruptor ini. Bahlulnya orang-orang yang mengambil harta haram. Padahal tidak dengan jalan yang seperti itu pun mereka akan berada pada titik sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Kezaliman kita kepada manusia berkaitan dengan harta mutlak itu harus dikembalikan. Karena ini mengharamkan doa kita itu diijabahi. Menghalalkan diri kita itu dihempaskan dalam neraka sebagaimana pernyataan Rasul, "Fannaru aula bih." Neraka lebih pantas kata Rasul. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau seandainya orang tersebut tidak kita dapatkan, ahli warisnya tidak kita dapatkan, dan kita mungkin pernah melakukan kezaliman berkaitan dengan harta, maka kata para ulama tidak ada jalan terbaik kecuali dia infak dan dia sedekah atas nama orang yang pernah dia lakukan kezaliman kepada orang tersebut pada kehidupan dunia. Kita pernah melakukan kezaliman kepada fulan dengan harta, dan kita sudah taat, kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk taubat ketika kesalahan kita berhubungan dengan manusia, tentunya harus kita selesaikan. Tidak cukup modal istighfar, astagfirullahaladzim, gugur dosa kita yang korupsi, tidak. Dia kembalikan. Kalau orangnya tidak dia dapatkan, ahli warisnya tidak dia dapatkan, dan dia adalah seorang muslim, tidak ada cara terbaik kata para ulama kecuali dia infak sedekah atas nama orang yang pernah dia zolimi. Dia infak, dia sedekah atas nama orang yang pernah dia zolimi. Dia sudah tidak tahu lagi kemana orang tadi. Tapi kalau kesalahan dia berkaitan dengan seorang kafir, bukan seorang muslim, dia pernah melakukan penipuan, yang dia tipu adalah orang kafir, karena berpikir kafir juga ya, jangan ada apa juga ya. Tetap ini kezoliman. Maka apa yang harus dia lakukan? Kalau orangnya tidak dia dapatkan, ahli warisnya tidak dia temukan, harta yang pernah dilakukan kezoliman kepada orang kafir tersebut dia sumbangkan untuk kepentingan umum, limaslatil amah kata para ulama, untuk kepentingan umum seperti pembangunan jembatan misalnya, perbaikan jalan misalnya, jangan dimasukkan ke masjid. Yang dimasukkan ke masjid itu hanya kezoliman kepada antar muslim, bukan kepada seorang kafir. Kepada orang kafir yang kita mungkin mohon maaf pernah melakukan kezalimannya, sudah kita tidak dapatkan lagi orangnya, dia berikan kepada kepentingan-kepentingan umum. Jadi sekali lagi, seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pastikan dia melakukan kezaliman atau tidak. Karena dosa dan kesalahan kita, hubungan kita dengan Allah itu mudah kita selesaikan. Kita punya Rabb Tawwab, Allah yang senantiasa memberikan tobat kepada kita. Kita punya Rabb Ghafur yang mengampuni dosa-dosa berulang, dosa-dosa besar. Yang Allah tidak peduli, disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah tidak peduli kepada seorang hamba ketika dia melakukan dosa dan kesalahan, yang dosa dia memenuhi langit dan bumi, kemudian dia bertobat dan beristighfar kepada Allah, aku ampuni kata Allah. Kemudian dia ulangi lagi kesalahan dia, arrafa rabbah, dia tahu dia punya Rabb yang maha pengampun, kemudian dia minta ampun, aku ampuni lagi kata Allah. Arrafa rabbah, dia punya Rabb yang maha pengampun, dan dia tahu, dia ulangi lagi dosa dia, kemudian dia minta ampun, aku ampuni kata Allah. Sampai Allah menyebutkan, fa'ana la ubali, aku tidak peduli lagi dengan orang ini, sebanyak dan sebesar apapun dosa yang dilakukan, memenuhi langit dan memenuhi bumi, kalau dia datang kepada aku minta ampun, aku ampuni kata Allah. Itu Rabb, itu Allah. Dosa kita dengan Allah mudah kita tuntaskan. Dosa dengan Allah itu mudah kita selesaikan. Mohon maaf, ada orang yang mungkin wa'iyadzubillah pelaku zina misalnya, di masa-masa jahiliyah semua dosa dan kesalahan dia kepada Allah itu sudah pernah dia lakukan. Semua dosa sudah pernah dia lakukan. Selama dia bertaubat, dia minta ampun, Allah ampuni. Selama dia istighfar, dia taubat, dia menangis, Allah ampuni dosa orang tadi. Karena Allah tidak peduli dengan dosa dan kesalahan orang tersebut. Selama dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita punya Rabb, kita punya Allah yang begitu mudah untuk mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Tapi
dosa dan kesalahan kita, hubungan dengan manusia ini yang berat. Ingat konsep hidup, kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, jangan lagi melakukan kezaliman kepada manusia. Lisan kita, ucapan kita, perbuatan kita, terjadi kezaliman antara manusia itu berat. Sangat-sangat sulit. Seorang yang ketika dia melakukan dosa dan kesalahan, dan dia doa kepada Allah, itu berat, doa dia itu diijabai, sangat-sangat berat. Kecuali dia memang benar-benar sudah menghalalkan, dalam artian dia sudah melepaskan diri dari kezaliman yang pernah dilakukan, khususnya hubungan dia antar manusia. Perkara yang kedua yang tidak boleh terjadi pada orang-orang yang berdoa ketika doa dia ingin diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jangan pernah memutus silaturahim. Memutus silaturahim itu menjadikan doa kita tidak akan pernah diijabai oleh Allah, sebaik apapun doa waktu yang dia minta. Dia ambil sepertiga akhir malam terakhir, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hinna yabqa thuluthul laili min al-akhir fayaqulu ma yad'uni fastajibu lahu ma yas'aluni fa'atihi wa ma yastaghfirni fa'aghfir lahu. Dia ambil waktu sepertiga akhir terakhir, dia doa, dia bermunajat, dia menangis, tapi dialah pelaku orang yang memutus silaturahim. Jangan harap doa dia diijabahi. Sampai para ulama menyebutkan, kalaulah seandainya ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar sekalipun, Lailatul Qadar kita tahu turunnya kelompok besar para malaikat untuk mengaminkan sebagaimana pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Turun jumlah malaikat yang turun ketika terjadi Lailatul Qadar, kata Rasulullah, aktsar min adadil hisa, lebih banyak daripada jumlah butiran pasir yang ada di dunia. Turunnya malaikat-malaikat Allah ke langit dunia itu lebih banyak daripada jumlah butiran pasir yang ada di dunia. Untuk apa? Mengaminkan doa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar di malam ganjil tersebut, di 10 malam terakhir, dia doa, dia minta kepada Allah, semestinya doa dia diijabai. Kenapa? Dia mendapatkan Lailatul Qadar, tapi dia orang yang memutus silaturahim, jangan pernah berharap doa dia diijabahi. Orang yang memutus silaturahim tidak akan pernah mendapatkan doa dia. Sebaik apapun waktu yang dia dapatkan, sehebat apapun doa dia, sekhusyuk apapun dia meminta kepada Allah, dia menangis, dia meminta ampun kepada Allah, tapi dia adalah orang yang memutus silaturahim, jangan harap mendapatkan doa dia. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara akibat besar orang-orang yang memutus silaturahim, di antara hal yang menjadikan musibah kepada dia, di antaranya adalah la yuqbal salatu arba'ina yauma, tidak akan pernah diterima salatnya selama 40 hari. Orang yang memutus silaturahim itu disamakan Nabi dengan seperti orang-orang yang mendatangi dukun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, kata Nabi, la yuqbal salatu arba'ina yauma, tidak diterima salatnya 40 hari. Tapi man ata kahinan summa sa'alu an syai' fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapapun yang datang ke dukun kemudian dia bertanya kepada dukun tersebut, kemudian dia benarkan apa yang dia ucapkan, maka orang itu kafir, kata Rasul. Tapi kalau hanya mengantarakan orang aja, anak kemenabian, anak orang pintar ulun tahu ya, diantarakan, nang mengantarakan ini, kata Nabi, la yuqbal salatu arba'ina yauma, tidak diterima salatnya 40 hari. Tapi kalau orang tersebut bertanya, kemudian sa'aluan syekh fasaddaqu bima yaqul, dia bertanya kemudian dia benarkan, maka yang bertanya ini tidak dikatakan oleh Rasulullah, faqad kafaru bima unzila ala Muhammad, telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis datang ke dukun itu ada dua kelompok, ada dua versi. Versi yang pertama hanya sekedar datang, tidak bertanya, mengantarkan orang. Ini tidak diterima salatnya 40 hari. Nang betakun kemudian dia benarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, orang tersebut telah kafir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memutus silaturahim itu disamakan Nabi seperti orang yang mengantar ke dukun tadi, tidak diterima salatnya 40 hari. Orang yang memutus silaturahim. Ada orang yang terus mungkin mohon maaf berada di saf pertama terus sekian tahun, tapi dia memutus silaturahim, jangan harap salat dia diterima. Salatnya sah secara hukum fikih, tapi dia tidak mendapatkan ganjaran pahala. Berat, memutus silaturahim itu berat. Benar, memang di dalam kehidupan kita, di dalam muamalah kita, ada orang-orang yang mungkin harus kita hindari. Kita tidak menyukai karakternya, tidak menyukai sifatnya, tidak menyukai
perbuatan dia. Benar, kita memang membenci perbuatan dia, tapi bencinya kita jangan sampai memutus hubungan kita. Lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum, bukankah Umar ibn Khattab itu dulu hobinya menyiksa kaum muslimin? Dia punya hobi menyiksa kaum muslimin. Umar ibn Khattab ini kan hobi main bola ada, hobi ini ada. Umar punya hobi menyiksa kaum muslimin. Ketika beliau masuk Islam, apakah ada kebencian antara seorang muslim dengan Umar ibn Khattab? Tidak. Karena beliau sudah berislam, beliau sudah menjalankan apa yang diperintahkan. Bahkan lihat bagaimana Umar ibn Khattab menjadi manusia terbaik kedua setelah para nabi. Dalam pergaulan ini, kita mungkin membenci sebagian orang, mengenal segelintir orang, sifatnya, akhlaknya, kita tidak suka. Tapi itu bukan alasan bagi kita untuk memutus silaturahim. Benar, kita mungkin menjauhi, tidak terlalu dekat dengan dia. Tapi kalau dia ucapkan salam, tetap kita jawab. Ketika kita mungkin lewat, kita ucapkan salam, tetap. Tapi ketika kita putuskan hubungan kita dengan dia, dengan dalih bahwasanya saya tidak suka sifat dia, maka ini bukan alasan. Bukan alasan bagi kita, karena terlalu besar resikonya, doa kita tidak pernah diijabahi. Ada orang-orang yang memang mungkin dalam kehidupan ini harus kita hindari. Karena mohon maaf, kita pun juga harus menyaring orang-orang yang baik bersama kita. Sifatnya, karakternya, dan yang lainnya. Tapi itu bukan alasan bagi kita untuk memutus hubungan kita. Dia ucapkan salahnya, sudah kita jawab. Kita lewat, mungkin kita salaman, kemudian kita ucapkan salam, sudah selesai. Tidak harus memutus hubungan silaturahim, karena kita telah mengharamkan doa kita untuk diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita berdoa, kita koreksi diri kita. Apakah ada hal-hal yang menjadikan doa kita itu tidak diijabai? Ini semua harus kita selesaikan. Baik dosa kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, apakah kita memutus silaturahim atau tidak? Maka ini harus benar-benar boleh. Jadi mungkin doa kita yang selama ini belum diijabai, kita mungkin pernah memutus hubungan dengan saudara yang lain. Boleh jadi. Karena ini dosa besar yang dianggap remeh oleh sebagian orang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.